Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Hayati. Kali ini akan melakukan praktikum uji karbohidrat pada makanan. Alat dan bahan yang kita butuhkan di sini adalah betadin, alat-alat makanan yang sudah kita siapkan di atas piring, alat tulis, dan juga tabel pengamatan yang ada di buku praktikum IPA SD. Bahannya adalah roti, kentang, telur rebus putihnya saja. Selanjutnya ada tepung terigu, ada margarin, dan ini juga ada tahu. Di sini ada gula, ada pisang, dan juga ada apel, Cara kerjanya adalah kita meneteskan 1-2 tetes larutan betadin ke makanan yang akan kita uji. Nah, kita memulainya dari larutan betadin diteteskan kepada biskuit, lalu kepada kentang, seterusnya kepada telur rebus yang putihnya saja di 1-2 tetes. Kita tetesi juga ini pada tahu, margarin atau mentega, dan kita teteskan juga ke larutan tepung terigu. Dan piring terakhir ini untuk gula, nasi, apel, dan terakhir pada pisang. Nah, untuk melihat reaksi perubahan warnanya, kita tunggu beberapa menit untuk melihat apakah ada perubahan warna menjadi dari merah menjadi ungu kehitaman atau tidak. Inilah hasil setelah kita meneteskan larutan betadin tadi. Bisa dilihat lebih dekat, yaitu pada biskuit dia menjadi biru kehitaman, dan kepada kentang dia juga berubah warna menjadi biru agak keungu-unguan mendekati warna hitam. Nah, bisa dilihat lebih dekat. Sedangkan kepada si telur rebus dia tidak mengalami perubahan warna, dia tetap menjadi merah. Nah, di piring selanjutnya kita lihat pada tahu tidak juga terjadi perubahan. Pada margarin itu tidak terjadi juga perubahan, hanya sedikit saja. Dan pada tepung terigu terjadi perubahan warna menjadi ungu kehitaman. Dan selanjutnya pada nasi bisa terlihat lebih jelas bahwa dia berubah warna menjadi ungu kehitaman. Pada apel dia tidak mengalami perubahan sama sekali, dan pada gula dia juga mengalami perubahan warna menjadi biru agak keunguan. Dan untuk si pisang ada sedikit perubahan warna yang terjadi, yaitu menjadi biru keungu-unguan. Nah, begitulah hasil uji karbohidrat kita tadi, dengan kesimpulan bahwa untuk menguji kandungan karbohidrat pada suatu makanan, kita bisa menggunakan larutan betadin. Nah, kalau dia mengandung karbohidrat, dia akan berubah warna dari merah menjadi biru kehitaman. Semakin pekat warna biru ungu kehitamannya, maka kandungan karbohidrat di dalam makanan tersebut semakin tinggi. Dan semakin sedikit perubahan warna menjadi biru kehitamannya, kandungan karbohidratnya rendah. Untuk melakukan praktikum uji kandungan lemak dalam makanan, kita membutuhkan 2 buah pipet, 1 buah lampu senter, dan kertas warna coklat, dan seterusnya ini ada kemiri, kacang, margarin, pepaya, singkong, seledri, wortel, jagung, air biasa, minyak, ini santan, dan ini juga susu. Langkah yang pertama adalah kita meneteskan yaitu air, dan minyak ke kertas yang lainnya. Setelah itu kita tunggu selama 10 menit
untuk melihat bagaimana perubahannya. Daripada nanti nih kok. Dan ini akan dijadikan pembanding nanti untuk bahan-bahan yang akan kita cobakan. Ada. Selanjutnya kita memberikan juga pada kalau larutan yang cair diambil pakai pipet, sedangkan larutan yang padat itu kita gosokkan. Ini adalah cairan susu. Ini santan. Salah. Minyak goreng. Oke. Santan. Pepaya kita oleskan. Kacang tanah yang telah kita buka kulitnya juga kita oleskan kurang lebih itu 10 kali. Singkong kering kita oleskan. Biji jagung kering. Selanjutnya seledri. Kurang lebih itu 10 kali. Wortel. Dan margarin. Dan yang terakhir itu adalah kemiri. Nah, kita tunggu selama 10 menit bagaimana reaksinya. Setelah 10 menit kita lihat ke arah cahaya, air dia tidak meninggalkan bekas apapun, sedangkan minyak dia berbekas. Nah, ini yang akan kita jadikan pembanding. Kalau dia tidak mengandung lemak berarti dia tidak akan berbekas, tapi kalau dia mengandung lemak atau minyak dia akan berbekas. Nah, mari kita uji. Untuk cairan wortel tidak ada bekasnya, sedangkan kemiri bisa dilihat itu ada bekas di sini. Selanjutnya, untuk margarin seledri, bisa dilihat seledri tidak ada bekas, sedangkan margarin dia meninggalkan bekas. Nah, untuk jagung dia tidak meninggalkan bekas, begitu juga dengan singkong kering, dia tidak ada bekas. Oke. Untuk kacang tanah dan pepaya, di dalam kacang tanah ini ada bekas di sini, bisa terlihat. Nah, sedangkan pepaya tidak ada sama sekali. Banyak sekali dia meninggalkan bekas. Santan juga meninggalkan bekas, dan susu dia juga meninggalkan bekas. Nah, itulah praktikum tentang uji lemak pada makanan. Yang mengandung lemak pada makanan yang kita praktikumkan adalah santan, minyak goreng, kemiri, susu, margarin, dan juga kacang tanah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.